Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di info pagi ini saya ingin membahas mengenai power tool, yaitu rotary hammer dari Tora. Sebenarnya bor ini multifungsi ya, bisa buat ngebor, bisa buat bobok, dan juga ini bisa diatur pengaturannya untuk bor kayu, bor besi, juga bor beton, dan bisa juga untuk bobok, khusus bobok. Itu kalau khusus bobok itu posisinya di off, jadi posisinya tidak berputar ini ya, kepala ininya tidak berputar, hanya diam. Dia ada palu dari belakang sini yang gedor ke tembok. Nah ini kalau memakai mata bor yang seperti ini, itu jenisnya bor SDS ya, namanya itu SDS. Ini di sini ada coakannya. Nah ini, coakan seperti ini ya. Nah kelihatan kan, ini coakan ini namanya bor SDS. Jadi kalau yang bor seperti ini ke sini dia langsung masuk, tidak memerlukan konektor lagi, tidak memerlukan adaptor, langsung ditekan sini langsung masuk lock. Ya begini, ini langsung kalau yang memakai bor SDS ya. Tapi kan sekarang banyak juga yang mata bor memakai yang biasa, yang untuk bor biasa, seperti ini kepalanya. Dia tidak ada coakan ya, ada perbedaan antara ini ya, tuh kelihatan, sama ini bulat. Nah kalau mau memakai ini bisa karena apa? Ini bor ini sudah komplit sama adaptor sini, komplit dalam satu box. Perlengkapannya ini ya, sama bor chisel, bor bobok ada dua macam nih, yang bentuknya flat buat pahat ya, sini sama yang lancip. Dan juga udah komplit juga sama mata bor 4 piece. Ada mata bor 4 piece, jadi ini dibilang komplit ya. Kecuali bor yang model seperti ini yang bukan SDS, itu harus pakai konektor yang seperti ini. Nah caranya ini masuk ke sini juga sama, ke sini ini ditekan masuk ke sini, tinggal masukin aja. Nah udah masuk ke sini, dah dia tinggal pakai di sini mata bor yang bulatnya masuk ke sini. Jadi ini yang mata bor ini biasa pakai kunci biasa, bisa untuk ukuran kecil juga bisa, besar juga bisa. Jadi dari kecil 3 mili, 4 mili bisa masuk ke sini. Kalau langsung ke sini kan nggak bisa. Kalau langsung ke sini ya nggak bisa. Karena apa? Ininya masih pakai yang bor biasa, bukan bor SDS. Jadi harus pakai konektor. Lah untuk konektor ini bisa untuk ukuran kecil sampai besar ukuran 13 mili. Nah yang dimaksud 13 mili ya, yang dimaksud 13 mili ini ukurannya itu untuk ininya ya, untuk ininya jangan salah, untuk kepala bor, kepala mata bornya ini ukuran paling besar 13 mili masuk ke sini. Tapi untuk bornya ini depannya ya, untuk mata bornya ini bisa mencapai 16 mili atau 20 mili bisa. Pastinya sih kalau mata bor yang besar ukuran 16 mili ke atas itu biasanya besar di depan, di belakangnya tetap ukuran 13 mili. Jadi masuk ke sini
Bukan berarti ini 13 mili pakai 16 mili itu tidak bisa. Itu bisa, soalnya dudukan ininya masuk ke sini ukuran 13 mili. Nah, untuk kedepannya ukuran 16 mili ke atas. Bisa dibilang 13 mili ke atas lah. Itu bisa. Jadi bukan patokan ini 13 mili, mata bornya juga harus 13 mili. Kalau 16 mili atau berapa itu nggak bisa. Itu bisa. Yang pastinya ini dudukan ini pas 13 mili. Nah, untuk jenis mata bor itu ada macam-macam ya. Ini yang buat pahat, ini yang buat bobok. Nah, kalau yang pakai ini ya, ini posisi bor ini, rotary hammer ini posisinya diam, bukan berputar ya, bukan berputar. Kalau ngebor biasa kan berputar. Ini posisinya keadaan diam. Untuk mata bor, jenis-jenis mata bornya itu macam-macam. Kalau misalkan mata bor beton, ini posisinya begini nih. Mata bor beton perbedaannya ada di sini. Jadi ini di sini ada semacam sirip hiu. Kalau yang mata bor biasa itu tidak ada. Misalkan mata bor besi misalkan ya, itu mata bor besi itu biasa. Jadi bentuknya biasa, cuman tajam di bawah. Kalau mata bor kayu ini ada lancip di depan, ada ujung runcing di depan, itu buat kayu. Jadi mata bor itu ada berapa macam, ada yang sering terjadi di lapangan itu buat kayu, buat beton, sama buat kaca granit. Nah, untuk kaca atau granit ini pemakaian bornya seperti ini juga bisa. Ini mata bor tombak dari Tora, ukurannya nanti berapa macam. Ini bisa buat kaca, bisa buat granit juga. Dan juga ini model bulat seperti ini, ada dua macam, buat granit, buat kaca, itu ada dua macam. Yang model bulat seperti ini dari Tora juga ada, dari Nangka juga ada. Ini bisa kaca, bisa granit juga. Dan juga bisa tembok juga. Kalau misalkan nanti dari granitnya langsung ke dalamnya masih perlu lubang lagi, ya masih bisa pakai ini. Ada lagi yang untuk khusus kayu. Yang khusus kayu namanya ini ya, ini holso. Ini mata holso itu berapa ukuran. Ada bor kipas, ini buat kayu juga. Kemudian ini model bulat-bulat seperti ini nih, banyak ukurannya, banyak ukuran. Jadi ukurannya macam-macam sesuai kebutuhan di lapangan nantinya. Ini buat lubang pipa PVC bisa, buat kayu-kayu juga bisa. Cuman ini dikhususkan buat kayu ya, bukan buat stainless atau apa. Ini khusus buat kayu. Dan yang lebih praktis lagi ada seperti ini nih. Mungkin orang belum tahu ya, belum tahu banyak ini apa gitu ya. Ini apa? Ini bor jangkar. Bor jangkar bisa diatur untuk lebarnya. Pastinya bor jangkar itu untuk melubangi kayu. Buat kayu bisa, buat lubang gipsum juga bisa. Kalau misalkan pemasangan donet itu kan perlu dilobangin gipsumnya. Ini pakai ini bisa diatur lebarnya. Jadi ini bisa diatur lebarnya sesuai keinginan kita, mau perlu lubang berapa. Dan ini yang kita punya ukuran paling kecil itu 3 cm. 3 cm, kalau misalkan perlu 5 cm diameternya, nanti tinggal dilebarin saja. Sesuai kebutuhan kita, sesuai yang mau dipasang donetnya ukuran berapa, nanti bisa dipasin. Nanti tinggal ini posisi fokusnya ada bor, nanti tinggal masuk ke bor, bisa buat lubang gipsum atau kayu. Ini lebih praktis sebenarnya, cuman orang belum pada tahu ini buat apa ya. Mungkin cukup info pagi ini, mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya. Salam sukses buat supermarket ACC. Semoga hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin.
Sukses selalu buat supermarket ACC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.